Hai teman-teman, di depan kita ini ada Orbit Star 2 dan di sini ada Orbit Star Z2 ya teman-teman. Oke, kali ini kita akan bahas sedikit mengenai spesifikasi dari Orbit Star 2 dan Orbit Star Z2. Nah, teman-teman, sedikit informasi bahwa Orbit Star 2 ini unlock ya teman-teman, bisa semua kartu. Sedangkan Orbit Star Z2 ini yang saya dapat ini lock, hanya bisa kartu Telkomsel. Ada beberapa orang yang bisa mengatakan bahwa Orbit Z2 ini unlock. Tapi kalau yang saya dapat ini yang Orbit Star Z2-nya lock, hanya bisa kartu Telkomsel. Nah, teman-teman, ini adalah Orbit Star 2 di bagian depannya seperti ini. Nah, ini belum saya bersihkan ya. Kalau saya bersihkan lagi pasti baru lagi nih ya. Nah, di sini Orbit Star 2-nya kalau teman-teman mau beli, bisa ya. Kita jual juga di toko Shopee kita. Nama tokonya 123 Tuti Handa ini. Jangan lupa link saya taruh di deskripsi. Nah, ini teman-teman Orbit Star 2 ada lampu indikator power, wifi, sinyal ada 3 ya. Lampu indikator sinyal ada 3 dia. Terus di bagian atas ada tombol WPS. Ini bukan tombol WPS ya, tapi tombol restart. Nah, kalau ini tombol untuk on off. Nah, terus di bagian bawah di sini nih segel menandakan dia belum dibuka-buka. Sampingnya tidak ada tombol-tombol, samping kiri kanannya tidak ada. Terus di bagian belakang di sini ada informasi ya teman-teman. Nah, di sini ada modelnya B312-926. Jadi teman-teman yang punya Orbit atau Huawei yang original, yang modelnya B312-926 ini pasti unlock ya teman-teman. Soalnya saya sudah pernah dapat yang original Orbit Star 2, original B312 ya, dan unlock. Nah, di sini ada Telkomsel, nama WiFi-nya, SSID-nya Telselhome F8CF, dan ini ada passwordnya. Sini ada password untuk masuk IP-nya. Di sini IP-nya 192.168.T8T1. Oke, di sini ada emailnya. Nah, jadi itu saja ya teman-teman. Terus di sini ada port LAN 1 dan port untuk adapter. Terus di sini ada reset ya. Tombol reset untuk mereset Orbit Star 2-nya. Nah, teman-teman, Orbit Star 2 ini WiFi 2.4 GHz ya, dan bisa digunakan sampai dengan 32 pengguna secara bersamaan kalau sinyalnya mendukung. Nah, ya teman-teman, di sebelah kiri saya ini ada Orbit Z2. Kalau tadi di sana sebelah kanan saya ada Orbit Star 2 brand dari Huawei, sekarang Orbit Star Z2 brand dari ZTE. Nah, ini yang di tampilan depannya ya teman-teman. Di tampilan depannya seperti ini. Ini ada lampu indikator power, wifi, sinyal. Dia ada satu-satu semua, jadi ada 3. Terus di bagian belakang di sini ada tombol power. Di sini ada DC atau adapter ya, untuk colokan adapter. Di sini ada WAN atau LAN, sini ada WPS, tombol WPS. Nah, itu untuk tampilan belakangnya. Sekarang bawahnya, di bawah sini ada teman-teman, ada tempat kartu. Sini ada pot apa ya, lupa saya namanya. Pokoknya buat ngecas HP itu ya teman-teman. Di sini ada segelnya. Jadi menandakan dia belum dibuka-buka. Terus di sini ada namanya, modelnya K10, ZTE K10. Terus SSID-nya seperti itu, Telselhome 93CC dengan WiFi K. Ini ada password WiFi-nya. Terus powernya rating 12 volt 1 ampere, sama dengan yang Orbit Star 2 12 volt 1 ampere. Nah, jadi kategorinya ini Cat 4, sama dengan Orbit Star 2 tadi, Cat 4 masih. Dan sampai dengan 32 pengguna, sama saja. Nah, sedikit informasi lagi teman-teman. Kalau Orbit Star 2 ini bisa dikunci frekuensi. Sedangkan Orbit Star Z2 ini tidak bisa dikunci frekuensi.
Jadi teman-teman, menurut saya rekomendasikan Orbit Star 2 daripada Orbit Z2. Oke, itulah spesifikasinya dari Orbit Star 2 dan Orbit Z2. Sekarang kita langsung saja kita teskan ya. Kita lihat siapa speed test yang bagus. Kalau di daerah saya kan susah sinyal. Daerah saya ini jauh dari tower ya, sekitar 8 kilometeran untuk ke tower. Itu kalau tidak ada pohon-pohon mungkin bisa cepat sinyalnya. Soalnya di sini banyak pohon-pohon tinggi. Jadi kalau saya mau tes speed seperti itu biasanya jam 12 malam ya teman-teman. Oke, langsung saja bisa kalian lihat ya untuk hasil tes speednya. Nah teman-teman, kali ini kita akan coba tes speed untuk Orbit Star Z2 dulu ya. Sini lampu indikatornya hidup semua, lampu indikator sinyal, wifi, dan powernya. Nah ini untuk namanya ya teman-teman. Namanya kita samakan, nanti kita cari Tesselhome 93CC. Nah itu passwordnya, namanya di situ. Oke, kita langsung saja cari. Kita buka HP dulu ya teman-teman. Nah di sana teman-teman sudah tersambung ya Tesselhome 93CC. Oke, setelah itu kita cek dulu ya di IP-nya. Di sini kita buka browser Edge. Kita ketik IP-nya 192.168.8.1. Untuk passwordnya di sini nanti dulu ya, belum keluar ini. Sedikit error ternyata browsernya. Kita refresh ya. Nah, di sini teman-teman untuk password ini admin. Nah, jadi kita login. Nah, di sini tampilannya seperti ini ya, teman-teman. Nah, di sana ada menu SMS ya, teman-teman. Dan di WiFi sana kita bisa ubah nama dan password WiFi-nya. Jadi teman-teman kalau tidak bisa buka My Orbit bisa ubah nama dan password WiFi-nya di IP-nya ya, teman-teman. Kalian bisa pakai Chrome atau pakai seperti saya browser Edge dari Microsoft. Nah, di sana untuk status sinyalnya teman-teman. Sana kita pakai kartu Bayu, produk dari Telkomsel. Jadi tidak bisa pakai kartu selain Telkomsel ya. Nah, kita buka YouTube juga teman-teman, lancar. Oke, kita tes speed untuk Orbit Star Z2-nya ini ya, teman-teman. Ini adalah speed test yang pertama. Mendapatkan speed test 2 Mbps-an. 3. Oke, sekarang uploadnya di 1 Mbps-an ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang mau beli Orbit, kita ready ya teman-teman di toko Shopee kita 123 Tuti Handayani. Kemarin Orbit Star Z2 ini kita jual cuma 175.000 aja teman-teman, tapi sudah sold out ya. Kemarin kita ready 10 unitan. Oke, ini test speed yang kedua, mendapatkan 8 Mbps-an. Tergolong lumayan untuk Orbit Star Z2 yang tidak bisa dikunci frekuensi atau lockband. Mendapatkan speed test segini. Untuk uploadnya dia dapat 1 Mbps-an. Kita juga ready Orbit 5G ya teman-teman, yang mau order di toko kita 123 Tuti Handayani. Kita juga ready Orbit Pro yang sudah mod. Oke, sekarang kita tes speed yang ketiga kali. Jadi kita coba tes speed 3 kali ya teman-teman. Sebenarnya kita mau tes frekuensi yang lain, cuman untuk Orbit Star Z2 ini tidak bisa kunci frekuensi, jadi kita cuman tes 3 kali saja. Dan ini frekuensinya auto, tidak dikunci ya. Untuk uploadnya naik, dapat 1,70 Mbps-an ya.
Oke, ini adalah hasilnya. Ini hasil yang ketiga tadi, 6,67 Mbps dan 8,68 dan 3,6365 ya. Selanjutnya kita coba tes Orbit Star 2. Di sini ada Orbit Star 2, lampu indikatornya nyala semua. Oke, ini adalah namanya. Nah, oke teman-teman, namanya Tessel Home F8CF. Nanti kita cari ya di HP. Nah, itu ya teman-teman. Oke, langsung saja kita ambil HP-nya. Kita cari untuk nama WiFi dari Orbit Star 2-nya. Nah, ini adalah nama WiFi-nya ya, Tessel Home F8CF. Sudah ketemu, sudah terhubung. Kita buka Huawei Manager ya teman-teman. Huawei Manager berhubung Orbit Star 2 yang kita pakai ini bisa Huawei Manager. Nah, di sini masih frekuensi auto. Kita lihat siapakah yang bagus untuk frekuensi auto. Orbit Star 2 vs Orbit Star Z2. Tadi kita buka YouTube, lancar juga ya teman-teman. Oke, kita langsung saja buka speed test di Ookla. Kita speed test yang pertama ini. Ternyata teman-teman untuk Orbit Star 2 di mode auto cuman dapat sedikit sekali ya teman-teman untuk speed test downloadnya, dan uploadnya dapat 2 Mbps, lebih besar dari Orbit Star Z2 tadi. Untuk downloadnya itu lebih kecil sekali teman-teman, cuma 1,29 Mbps ya. Oke, kita coba tes untuk yang kedua. Untuk downloadnya kita lihat ternyata masih kecil juga teman-teman. Untuk Orbit Star 2-nya untuk downloadnya cuma 0,50 berapa itu, 60 lah. Sekarang kita lihat uploadnya ya. Sekarang kita lihat uploadnya, dan uploadnya mendapat 1,7,8. Untuk uploadnya besar Orbit Star 2 sedikit untuk mode auto daripada Orbit Star Z2 tadi ya teman-teman. Oke, kita tes yang ketiga kali ya teman-teman. Di sini kita tes yang ketiga kali untuk Orbit Star 2-nya vs Orbit Star Z2-nya. Dan untuk downloadnya tidak jauh berbeda dari yang ke satu, yang kedua, dan yang ketiga kita tes. Untuk Orbit Star 2 masih dapat kecil sekali teman-teman di mode auto. Berbeda dengan Orbit Star Z2 tadi yang mendapatkan speed test lumayan di mode auto, karena Orbit Star Z2 tidak bisa dikunci frekuensi. Dan untuk uploadnya di sini masih sama saja dengan tes yang ke satu dan yang kedua di Orbit Star 2 tadi ya teman-teman. Tidak jauh berbeda. Dan ini adalah hasilnya teman-teman. Hasil Orbit Star 2. Nah, ini adalah tes yang ketiga, dapat 0,17, tes yang kedua dapat 0,6, dan tes yang pertama tadi dapat 1,64 Mbps. Oke, kita coba kunci di frekuensi 2100 ya. Berhubung Orbit Star 2 ini bisa dikunci frekuensi, kita langsung saja kita kunci frekuensinya. Oke, dapat 2 sinyal ya, 2 balok, YouTube lancar. Kita coba tes speed untuk 2100 ya, frekuensi 2100. Ternyata setelah kita kunci frekuensi 2100, ini speed test melonjak naik ya teman-teman. Dari tadi 1 Mbps-an sekarang jadi 6 Mbps-an. Kita kunci di frekuensi 2100 untuk Orbit Star 2-nya. Dan untuk uploadnya sedikit ya, kurang lebih sama dengan Orbit Star Z2 tadi untuk uploadnya, tapi downloadnya mengalami peningkatan ya teman-teman. Dari tadi yang cuma 1 Mbps-an sekarang jadi 6 Mbps-an untuk kita tes di Orbit Star 2 ini. Selanjutnya kita tes yang kedua teman-teman, di frekuensi 2100. Apakah mengalami kenaikan atau penurunan? Kita lihat di situ 6 Mbps-an, kurang lebih sama saja dengan tes yang pertama. Ternyata naik
8 Mbps-an ya teman-teman. Lumayan naik 8 Mbps-an, dan untuk uploadnya dia di 1 Mbps-an. Tidak sampai 1 Mbps-an ya teman-teman. Kurang lebih sama dengan Orbistar Z2 tadi. Sekarang kita tes yang ketiga kali ya teman-teman untuk Orbistar 2-nya. Kita lihat untuk speed test yang ketiga kali ini apakah dia mengalami kenaikan speed testnya atau penurunan ya teman-teman. Kita lihat di situ ya teman-teman, mendapatkan 6 Mbps-an, 8, 7, ternyata nurun teman-teman. Kita lihat apakah bisa naik lagi atau stop di 5 Mbps-an. Oke, ternyata cuma 5 Mbps-an ya teman-teman. Dan untuk uploadnya dapat segitu ya teman-teman, kurang lebih hampir 1 Mbps-an. Itu adalah frekuensi 2100 di Orbistar 2. Jadi tadi kalau mau di auto, sekarang kita kunci di frekuensi 2100, ternyata lebih banyak frekuensi 2100. Dan itu adalah hasilnya 5 Mbps-an untuk speed test yang ketiga, 8 Mbps-an untuk speed test yang kedua, dan 6 Mbps-an untuk speed test yang pertama tadi. Tergolong stabil daripada Orbistar Z2, karena Orbistar Z2 tidak bisa dikunci frekuensi ya teman-teman. Oke, sekarang coba kita frekuensi 1800, apakah bisa di tempat saya ya teman-teman. Mengingat tempat saya ini jauh dari tower ya teman-teman, tapi bisa frekuensi 2100 itu sudah sangat senang saya teman-teman. Tapi frekuensi 2100 di sini didapat apabila sudah malam hari teman-teman. Kalau di siang-siang hari palingan 1800 dan 900. Paling banyak sinyalnya di 900, tapi berhubung frekuensi 900 di sini banyak yang pakai, jadi berebut ya teman-teman. Nah, di sini kita kunci di frekuensi 1800, ternyata belum ada sinyal ya. Apakah tidak bisa ya di frekuensi 1800? Nah, ini baru ada ya teman-teman ternyata. Kita lihat ya, ternyata lambat ya di sini teman-teman untuk frekuensi 1800, dia tidak mau keluar tuh. Kita buka YouTube. Kita buka lagi coba. Ternyata tetap ya teman-teman, dia tidak mau keluar untuk frekuensi 1800. Sekarang kita coba untuk frekuensi 900 ya teman-teman. Karena frekuensi 1800 sinyalnya ada, cuma dia tidak mau keluar saat kita buka YouTube. Jadi kita coba di frekuensi 900 ya teman-teman. Di sini frekuensi 900 masih mencari sinyalnya. Kita lihat apakah di frekuensi 900 bisa mendapatkan sinyal 4G ya teman-teman. Di sini kita coba buka YouTube, tapi belum ada sinyalnya ya teman-teman, karena di sini di aplikasi Huawei Managernya juga belum terdata, belum kedetek untuk sinyal di frekuensi 900 ya teman-teman. Oke, kita lihat lagi teman-teman. Mungkin kita akan coba kunci Alben ya. Oh, ternyata baru saja kita mau kunci Alben sudah keluar nyata frekuensi 900 ya. Kita lihat di sana untuk frekuensi 900 tergolong lambat ya. Cuman bisa buka YouTube, berbeda dengan frekuensi 1800 tadi. Oke, kita coba tes untuk frekuensi 900 ya teman-teman. Kita lihat dapat berapa untuk frekuensi 900. Nah, jadi teman-teman untuk frekuensi 900 kita dapat kecil ya speed testnya. Cuman 1 Mbps-an ya. 2 Mbps-an. Oke, ternyata naik teman-teman sampai 4 Mbps-an. Sudah lumayan ya ini. Sudah lumayan ya ini ya. Oke, untuk uploadnya dia cuma dapat 1 Mbps-an. Lumayan juga ya teman-teman. Di frekuensi 900. Jadi kalau tempat saya ini teman-teman, saya tes itu jam 12 malam ya. Itu jam 00:05 ya teman-teman. Oke, kita tes yang kedua mengalami kenaikan, ternyata turun lagi ya teman-teman. Untuk speed test di frekuensi 900 dapat cuma 2 Mbps-an ya teman-teman. Sekarang kita tes untuk uploadnya.
Oke, dapat upload 1 Mbps ya teman-teman, di frekuensi 900. Nah, kita coba tes untuk yang ketiga kali ya teman-teman. Kita tes frekuensi 900 di Orbitstar 2 nya. Nah, kita dapat sangat kecil sekali ini untuk tes speed yang ketiganya, tidak sampai 1 Mbps ya teman-teman. Mungkin towernya gimana itu, atau kehalang atau gimana ya, sehingga kita tidak bisa mendapatkan speed test yang maksimal atau banyak penggunanya. Dan untuk uploadnya kurang lebih stabil 1 Mbps ya teman-teman. Oke, kita lihat untuk hasilnya di sini. Hasilnya untuk speed test yang ketiga dapat 0,43, untuk speed test yang kedua dapat 3 Mbps, speed test yang ke-1 dapat 4 Mbps-an. Nah, jadi itu ya teman-teman, hasil Orbitstar Z2 dan Orbitstar 2. Oke, jangan lupa subscribe ya teman-teman.